Halo, kita ketemu lagi nih di materi mengenai AFES dengan anggota kelompok 4 magang TKL yang akan menjelaskan mengenai sistem respirasi pada AFES, sistem sirkulasi pada AFES, dan temperatur tubuh AFES. Baik, materinya selanjutnya yaitu sistem respirasi AFES. Sistem respirasi atau pernapasan pada AFES melalui jalur lubang hidung, yaitu untuk udara masuk, lalu kemudian diteruskan oleh jalur tekak, yaitu pada dasar faring yang menghubungkan trakea. Pangkal trakea terdapat siring. Setelah itu akan menuju pada bronkus yang di dalamnya bercabang, lagi menjadi mesobronkus atau bronkus sekunder, dan petrobronkus di mana bagiannya di ventral, serta dosobronkus yaitu di bagian dorsal. Petrobronkus dihubungkan dengan dosobronkus oleh banyak parabronkus atau 100 atau lebih. Di parabronkus bermuara banyak kapiler sehingga memungkinkan untuk berdifusi. Kemudian, selain paru-paru, burung memiliki 8 atau 9 perluasan paru-paru sebagai pundi-pundi hawa atau tidak terjadinya difusi gas. Namun, pundi-pundi hawa hanya berfungsi sebagai penyimpanan cadangan oksigen dan meringankan tubuh burung, serta membuat pernapasan pada burung menjadi lebih efisien. Kemudian, pundi-pundi hawa tersebut terdapat di pangkal leher atau cervical, ruang dada bagian depan atau thorax anterior, kemudian antar tulang selangka atau karakoid, ruang dada bagian belakang atau thorax posterior, dan di rongga perut, kantong udara abdominal. Nah, tadi kan kita telah mempelajari mengenai sistem respirasi pada AFES. Kini kita harus berlanjut pada sistem sirkulasi pada AFES. Seperti yang diketahui, mamalia dan AFES ini memiliki sistem sirkulasi yang sama, di mana AFES atau burung ini memiliki sistem sirkulasi ganda dan tertutup. Apa sih sistem sirkulasi ganda dan tertutup ini? Di mana sistem sirkulasi ganda artinya adalah dalam satu kali beredar darah melalui jantung akan yaitu 2 kali. Yang kedua yaitu sistem sirkulasi tertutup itu artinya peredaran darahnya selalu di dalam pembuluh darah. Jantung pada burung memiliki 4 ruang, yaitu terdiri dari 2 serambi dan 2 bilik, di mana darah kaya oksigen dipompa dari bilik kiri menuju seluruh tubuh melalui aorta. Dan saat sel-sel tubuh oksigen dibebaskan, maka karbon dioksida diikat yang kemudian darah akan menjadi miskin oksigen. Sistematika sirkulasi pada AFES memiliki runtutan sebagai berikut. Yang pertama, darah vena atau darah dari seluruh tubuh mengalir ke atrium kanan lalu ke ventrikel kanan. Yang kedua, dari ventrikel kanan, darah dipompa menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Yang ketiga, dari paru-paru, darah menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Yang keempat, dari atrium kiri, darah akan mengalir ke ventrikel kiri untuk dipompa melalui aorta menuju ke bagian-bagian tubuh. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu darah dari kapiler jaringan tubuh akan dilarikan lagi ke atrium kanan jantung. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai temperatur tubuh pada AFES, di mana AFES ini merupakan salah satu hewan homeotermik atau warm-blooded, berdarah panas begitu, yang mana hewan homeotermik itu memiliki kemampuan untuk mempertahankan suhu tubuh yang relatif konstan. Ini berbeda tentunya dengan hewan poikilotermik yang suhunya bergantung pada suhu ruangan. Kemudian suhu tubuh ideal pada AFES umumnya berada pada rentang 40 sampai 42 derajat Celcius bergantung pada spesiesnya. Namun suhu tubuh pada AFES juga bervariasi bergantung pada aktivitas dari AFES sendiri dan tentunya kondisi lingkungan. Kemudian untuk selanjutnya ada adaptasi temperatur pada tubuh AFES. Itu yang pertama ada bulu isolasi atau insulation, di mana sebagai lapisan isolasi yang membantu mempertahankan suhu tubuh. Kemudian AFES sendiri dapat mengubah posisi bulunya untuk mengatur seberapa banyak panas yang dilepaskan atau dipertahankan. Yang kedua itu ada metabolisme yang tinggi, di mana si AFES memiliki tingkat metabolisme yang tinggi yang menghasilkan panas sebagai produk sampingan atau dapat membantu mereka mempertahankan suhu tubuh yang konstan bahkan dalam cuaca yang dingin gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada kelenjar udara atau air sac, di mana burung atau AFES sendiri memiliki kelenjar udara yang memungkinkan sirkulasi udara yang efisien selama pernapasan. Ini dapat membantu dalam pertukaran panas yang efektif. Oke, sekarang kita masuk ke peran dari temperatur tubuh AFES. Nah, seperti yang kita tahu bahwa si AFES ini dia memiliki kemampuan mempertahankan suhu tubuh dia secara konstan atau disebut dengan homeotermik. Nah, kemampuan ini penting untuk beberapa hal seperti pada aktivitas fisik contohnya. Nah, ketika suhu tubuh si AFES ini konstan, dia akan memudahkan si AFES untuk melakukan berbagai aktivitas fisik seperti bergerak, dia mencari makanan ataupun berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian, suhu tubuh yang konstan ini juga dia penting dalam hal reproduksi. Kenapa? Karena
selama masa kawin ataupun penetasan telur, nantinya si burung itu akan mengatur suhu di dalam sarangnya dengan cara dia akan duduk di atas telurnya itu, kemudian dia akan menjaga si suhu yang sesuai untuk atau selama perkembangan si embrio itu. Berikut merupakan sumber referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi. Sekian dari kami, terima kasih, sampai jumpa lagi.